Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga senantiasa dilindungi oleh Allah SWT. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk yang selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian ya. Rina, Umi, Leni, Dava, Ahmad, Joni sakit. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, kita doakan teman kita yang sedang sakit agar bisa mengikuti pembelajaran yang berikutnya. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, sebelum kita menginjak materi pada pagi hari ini, Ibu akan mengingatkan sedikit materi yang minggu lalu, yakni terkait bersuci dari najis dan hadas. Di sini ada yang masih ingat pengertian dari najis itu apa? Ya, najis itu adalah suatu benda yang mengotori pakaian atau badan kita, yang menghalangi sahnya ibadah kita kepada Allah SWT. Najis itu dibagi menjadi 3 macam. Di sini ada yang masih ingat kategori 3 macam najis tersebut itu apa aja? Ya benar, ada 3 macam najis. Yang pertama najis mukhafafa, itu sama dengan najis ringan. Yang kedua yakni najis mutawasito, itu sama dengan najis sedang. Yang ketiga yakni najis mughalladho, yakni najis yang berat. Najis mukhafafa ini contohnya yakni air kencing bayi yang belum pernah makan kecuali meminum air susu ibunya atau air ASI. Cara membersihkannya yakni dengan cara cukup dengan memercikan air ke bagian yang terkena najis. Yang kedua yakni najis mutawasito atau najis yang sedang. Najis ini terletak di antara najis mukhafafa dan najis mughalladho. Contoh dari najis ini yakni pada saat kita terkena madhi atau air wadi, cara membersihkannya yakni dengan dibilas dengan air hingga hilang rupa, sifat, bau, dan warnanya. Yang ketiga yakni najis mughalladho atau najis yang berat. Najis ini yakni contohnya terkena air liur anjing dan babi. Cara membersihkannya itu bagaimana? Cara membersihkannya itu dengan dihilangkan wujud benda najis itu, kemudian dicuci dengan air bening 7 kali cucian, kemudian yang satunya itu dicampur dengan debu. Untuk yang kedua yakni kita membahas mengenai hadas. Ada yang masih ingat pengertian hadas itu apa? Ya benar sekali. Jadi pengertian hadas itu suatu keadaan seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama dan mengakibatkan tidak diterimanya sholat tersebut atau ibadah tersebut.
Najis ini dibagi menjadi dua, yakni najis kecil dan najis besar. Najis kecil itu cara mensucikannya itu dengan cara bertayamum. Pasti di antara kalian pasti tahu gimana tata cara bertayamum itu, karena kemarin kita sudah membahasnya. Yang kedua yakni hadas besar. Hadas besar ini contohnya seperti anak cewek sedang menstruasi dan diwajibkan untuk mandi wajib. Jadi tata cara dari ketika kita terkena hadas besar ini yakni dengan cara mandi wajib. Ada yang masih ingat niat daripada mandi wajib itu apa? Kita baca bersama-sama agar kita bisa mengingat kembali, karena hal ini masih terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Apalagi ini penting bagi perempuan jika dia mengalami menstruasi. Pasti setelah selesai menstruasi diwajibkan untuk mandi wajib agar ibadahnya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil asghari fardha lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi itulah niat daripada mandi wajib. Setelah itu setelah mandi wajib, setelah niat kita itu mengguyurkan air dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kemudian setelah itu sudah kita bersih. Jadi penting ya kita mempelajari tata cara bersuci dari najis dan hadas, karena di kehidupan kita sehari-hari kita tidak tahu kalau kita ini terkena najis atau hadas, kemudian sholat kita tidak diterima oleh Allah SWT. Tapi kita husnuzon saja bahwa kita ini sholat itu dalam keadaan bersih. Kita pastikan bahwa sholat ini dalam keadaan yang bersih dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk yang selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama yakni menjelaskan pengertian sholat fardu. Yang kedua yakni menyimpulkan dasar hukum sholat fardu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga yakni membedakan syarat sah dan syarat wajib sholat fardu. Yang keempat yakni menguraikan perkara-perkara yang membatalkan sholat fardu. Baiklah, yang pertama yakni mengenai pengertian sholat fardu. Di sini ada yang tahu pengertian sholat fardu? Saya rasa semua sudah tahu ya, karena sholat fardu ini dibahas pada saat kita memasuki sekolah madrasah ibtidaiyah. Pasti seendaknya kita ini sudah dijelaskan mengenai pengertian daripada sholat fardu. Jadi Ibu ingatkan kembali, pengertian sholat fardu ini adalah secara bahasa. Jadi ada dua, secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa ini sholat fardu diartikan sebagai berdoa atau doa meminta kebaikan. Hal ini didasari pada isi kandungan surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, dan berdoalah wasolli untuk mereka, sesungguhnya doamu wasolataka itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Sedangkan menurut istilah, sholat itu merupakan semua perkara dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbiratul ikram dan diakhiri dengan salam. Sholat fardu ini hukumnya wajib bagi setiap muslim pada saat kita sudah balik. Sudahkah kita melaksanakan sholat fardu 5 waktu? Jadi sholat fardu itu hukumnya wajib dilaksanakan bagi seorang yang sudah balik.
bagi laki-laki yang ditandai dengan mimpi basah dan yang perempuan dengan menstruasi. Ada hadis yang menjelaskan bahwa perintahkanlah anakmu sholat semasa umur mereka telah mencapai 7 tahun dan pukullah mereka setelah umurnya 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat muttafaqin ilaih. Jadi kalau kita tidak melakukan sholat itu wajib dipukul sebanyak 10 kali cambukan. Di sini sholatnya sudah sudah lengkap semua ya. Meskipun tidak lengkap, kita sudah berusaha untuk melakukan perintah ibadah, karena konsisten ini sangat berat ya. Untuk melakukan ibadah ini banyak rasa malasnya. Jadi kalau tidak lengkap nggak apa-apa, asalkan kita melaksanakannya tahap demi tahap. Jadi tidak tidak secara langsung gitu. Jadi nanti kita akan berkonsisten sendiri melakukan sholat itu. Baiklah, untuk yang kedua yakni dasar hukum perintah sholat fardu. Sholat fardu merupakan sholat yang rukun Islam yang kedua setelah membaca syahadat. Bahkan sholat ini menjadi penanda bagi orang kafir dan orang muslim. Oleh karena pentingnya kedudukan sholat bagi setiap muslim, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan perintah untuk melaksanakannya. Dasar hukum sholat sendiri itu ada dua, yakni dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dan dengan ikhlas mentaati semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama yang lurus dan benar. Masih ada lagi dalam surat Al-Hajj ayat 78. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya Islam ditegakkan di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, kemudian mengeluarkan zakat, menunaikan haji, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis muttafaqun ilaih. Kemudian untuk yang ketiga yakni mengenai syarat-syarat wajib maupun syarat wajib dan syarat sah sholat. Jadi syarat sholat ini dibedakan menjadi 2 macam, yakni syarat wajib dan syarat sah. Tahukah kamu apakah persamaan perbedaan syarat tersebut antara syarat wajib dan syarat sah? Jadi syarat wajib merupakan ketentuan-ketentuan yang berakibat pada diwajibkan melaksanakan sholat. Sedangkan apabila tidak terpenuhinya syarat wajib tersebut, maka hukumnya gugur. Jadi kalau kita tidak menunaikan syarat wajib tersebut, maka salat kita dianggap gugur. Kemudian syarat sah salat, yakni ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan sholat. Tidak terpenuhi salah satu persyaratan, maka sholatnya tidak sah. Jadi itu ya yang membedakan antara sholat wajib dan sholat, syarat wajib dan syarat sah dalam sholat. Syarat wajib sholat itu ada beberapa macam. Yang pertama, beragama Islam bagi laki-laki maupun perempuan.
Islam. Tentu ya, kalau kita tidak beragama Islam pasti tidak melaksanakan sholat kan. Bagaimana yang Islam hanya KTP dan tidak melaksanakan sholat? Dikembalikan kepada dikembalikan kepada orangnya masing-masing, karena dosa ini kan yang menanggung itu masing-masing orang. Jadi kita sesama muslim hanya mengingatkan kalau dia tidak mau menghiraukan saat kita mengingatkannya, padahal kita sudah berkali-kali mengingatkan bahwa sholat itu wajib bagi setiap muslim, maka tidak apa-apa, karena dosa ini tuh ditanggung masing-masing perorangan. Jadi tugas kita hanya sebagai mengingatkan sesama muslim. Yang kedua, telah memasuki akil balik. Namun bagi anak-anak yang melaksanakan tetap sah sholatnya selama sudah memayis, mampu membedakan yang benar dan yang salah. Jadi telah memasuki akil balik. Akil balik bagi laki-laki itu ketika dia sudah mengalami masturbasi atau mimpi basah. Sedangkan bagi yang perempuan itu sudah mengalami menstruasi. Untuk yang ketiga, ini yang kedua tadi sudah akil balik. Yang ketiga, yakni tidak hilang akalnya. Tidak hilang akalnya ini maksudnya seorang yang melaksanakan sholat ini tidak gila ya, atau pingsan, terkena obat bius, atau mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Akibatnya hukumnya orang gila tidak terkena dosa jika meninggalkan sholat, tetapi jika dia sembuh disunahkan mengqadha atau mengganti sholat-sholat yang telah ditinggalkan. Sedangkan orang yang pingsan itu tidak terkena dosa jika meninggalkan sholat, tetapi jika dia siuman disunahkan untuk mengqadha sholat-sholat yang telah ditinggalkan. Sedangkan orang yang terkena obat bius atau terkena efek obat yang lainnya itu tidak terkena dosa juga jika meninggalkan sholat, tapi menggantinya dengan mengqadha sholat tersebut. Yang ketiga, orang mabuk itu pun sama. Jadi tidak dosa, tetapi harus mengqadha sholat tersebut. Untuk syarat sah sholat ini ada banyak sekali, ada 14 macam ya. Yang pertama yakni beragama Islam. Ini beragama Islam sama dengan syarat wajib. Beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz dapat membedakan antara sesuatu yang bersih dan kotor, baik dan buruk, tadi ya sudah dijelaskan, menguntungkan dan merugikan dan seterusnya. Jadi sama ya. Akil balik mampu membedakan mumayyiz. Yang ketiga, tidak hilang akal. Yang keempat, masuk waktu sholat. Jadi orang yang mau menunaikan sholat itu harus mengerti waktu untuk melaksanakan sholat, seperti zuhur pada jam berapa dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi harus tahu masuk waktu sholat itu jam berapa gitu. Untuk yang kelima yakni suci dari hadas kecil dan hadas besar. Tadi pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai suci dari hadas kecil dan hadas besar, karena kita wajib sekali mempelajari hal ini, karena
karena sangat berhubungan erat ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kita saat melaksanakan ibadah harus suci dari hadis dan hadas besar dan hadas kecil maupun najis dan lain sebagainya. Yang keenam, suci dari najis baik mukofafa, mugolado, dan mutawasito. Jadi saya ingatkan kembali, sangat penting untuk mengetahui, tetapi kita tidak tahu apakah kita terkena najis atau tidak. Jadi berserah diri aja, salat kita diterima atau tidak itu kita serahkan kepada Allah SWT. Yang terpenting kita sudah melaksanakan apa yang diperintahkannya. Kemudian menutup aurat yang kelima tadi suci ya, suci hadas. Keenam suci najis. Yang ketujuh menutup aurat. Jadi menutup aurat ini sangat penting ya. Untuk perempuan itu yang terlihat hanya telapak tangan. Kemudian untuk yang bagian kepala ini di bagian sini, jadi ini tidak boleh kelihatan. Sedangkan laki-laki itu pada tumit dan lain sebagainya. Yang ke-8 menghadap arah kiblat. Jadi untuk melaksanakan sholat ini harus menghadap arah kiblat. Kalau tidak menghadap arah kiblat, maka sholat kita tidak sah. Jadi kita harus tahu dimanapun tempat kita berada, kita harus tahu arah kiblat kita itu di mana. Yang ke-9 yakni niat. Yang ke-10 tertib sewaktu menunaikan sholat. Yang ke-11 mualah, tidak terputus-putus dalam melaksanakan setiap rukuk. Yang ke-12 tidak berbicara kecuali berkaitan dengan bacaan-bacaan dalam sholat. Jadi ketika sholat kita tidak boleh berbicara. Pada waktu kecil kita sering berbicara dengan sebelah kita dalam melaksanakan sholat. Namun hal itu masih wajar ya, karena kita masih kecil, masih belum tahu syarat wajib dan syarat sah sholat. Jadi kalau tidak tahu ya tidak apa-apa. Jadi sekarang kalau sudah tahu, harus diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Yang ke-13 tidak banyak melakukan gerakan yang tidak berkaitan dengan sholat ya, jadi seperti itu. Yang ke-14 tidak mengunyah makanan dan minuman. Baiklah, untuk yang ketiga yakni mengenai perkara-perkara yang membatalkan sholat. Yang pertama itu datangnya hadas kecil dan hadas besar di tengah-tengah sholat. Semisal begini, pada saat saya umpamakan wanita ketika sholat dan pada saat itu ada tamu datang. Tamu ini menstruasi seperti itu. Kemudian pada saat kita ini di tengah-tengah sholat dan pada saat itu juga maka batalah sholat tersebut karena datanglah tamu ini. Yang kedua yakni menempelnya hadis yang tidak dimaafkan pada badan, pakaian, dan tempat sholat kecuali yang disingkirkan. Yang ketiga mengeluarkan ucapan dari lebih dari 2 huruf dengan sengaja untuk berbicara atau 1 huruf namun bisa dipahami. Contohnya jangan berdiri, duduk, dan seterusnya. Yang keempat yakni tertawa lebar dalam sholat. Pasti pada waktu kita masih kecil, pada saat kita melakukan sholat ini sering banget tertawa karena guyonan. Akan tetapi pada saat kita dewasa ini jangan dilakukan lagi karena pada saat ini kita sudah tahu bahwa hal yang membatalkan sholat ini ketika kita tertawa lebar karena bisa membatalkan sholat tersebut.
Yang kelima yakni makan minum meskipun hanya sedikit, jadi tidak boleh ya pada saat sholat kita makan dan minum. Yang keenam itu murtad ketika dalam sholat. Yang ketujuh gila dalam sholat. Yang kedelapan berpaling dari arah kiblat. Yang kesembilan tersingkapnya pakaian sehingga terbuka aurat, itu tidak boleh. Yang kesepuluh meringkas rukuk sholat seperti rukuk dan i'tidal yang dijadikan satu sehingga dari rukuk langsung sujud seperti itu. Namun dari saya lihat di kehidupan sehari-hari ini, saya menjumpai banyak sekali orang yang seperti itu. Saya tidak berani menegur, akan tetapi karena yang saya lihat ini orang yang lebih tua dari saya, jadi seperti itu. Yang ke-11 ragu terhadap niat yang telah dilakukan, misalnya zuhur dan asar, itu niatnya kebalik atau salah. Pada saat kita sholat duhur, kita melakukan niat pada sholat asar seperti itu. Yang ke-12 mengubah niat dari sholat fardu menjadi sholat lainnya, misalnya sholat duhur yang itu tadi ya. Yang ke-13 niat keluar dari sholat sebelum sempurna semua rukuk-rukuknya. Yang ke-14 imbang dalam sholat, apakah harus meneruskan atau membatalkan, semisal seperti ini ya. Pada saat kita sholat itu kita lupa kita berada di rakaat keberapa. Akan tetapi pada saat itu kita sudah sujud akhir, tasyahud akhir, dan mau salam. Padahal kita kurang satu sujud lagi, dan kita pun kalau tidak tahu atau tidak sengaja pun tidak apa-apa. Akan tetapi kalau kita sengaja seperti itu, kita ganti dengan sujud sahwi seperti itu. Yang keempat, yang ke-15 menggantungkan pembatalan sholat pada suatu perkara. Contohnya dalam sholat mengatakan jika haid datang saya akan membatalkan sholat, seperti itu. Yang ke-16 sengaja meninggalkan sholat satu rukun sholat. Yang ke-17 sengaja mengulang-ulang ruku dengan tujuan bersenda gurau. Yang ke-18 mencampur aduk rukun sholat, contoh mendahulukan rukun tertentu dan mengakhirkan yang lain di luar ketentuan. Yang ke-19 bermakmum pada orang yang sholatnya tidak sah seperti orang kafir. Yang ke-20 sengaja memanjangkan rukuk yang pendek. 21 mendahulukan yang tertinggal dua rukuk yang berupa perbuatan fi'li yang dilakukan imam tanpa uzur. Yang ke-22 mengucapkan salam sebelum waktunya, jadi mendahului imam itu tidak boleh. Yang ke-23 mengucapkan takbiratul ikram kedua kalinya dengan niat memperbarui sholat. Yang ke-24 dengan sengaja kembali duduk tasyahud akhir pada saat sudah dalam kondisi berdiri. Jadi seperti itu ya, hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi sudah selesai. Dari sini apakah ada yang ditanyakan atau masih belum paham mengenai materi yang kita bahas pada pagi hari ini? Kalau sudah paham semuanya, Ibu akan memberikan tugas. Tugas ini dilakukan secara berkelompok, kemudian minggu depan dipresentasikan di depan. Tugasnya yakni membuat need mapping terkait sholat jamaah dan membuat video sholat berjamaah. Bisa dipilih sholatnya antara sholat duhur, asar, maghrib, dan isya ataupun subuh ya. Jadi nanti dibagi sendiri kelompoknya yang baik apa. Jadi besok itu sudah presentasi, kemungkinan besok hanya presentasi saja dan Ibu cuma menambahkan sedikit-sedikit ya. Jadi untuk kesimpulan dari materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini yakni
Sholat ini hukumnya wajib bagi setiap muslim ketika muslim itu sudah balik. Bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah dan yang perempuan dengan menstruasi. Dan juga dasar hukum sholat banyak diabadikan dalam ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kemudian ada juga syarat wajib dan syarat sholat yang harus kita penuhi. Apabila tidak kita penuhi, maka sholat kita tidak sah ataupun gugur. Kemudian ada yang membatalkan sholat dan lain sebagainya ya. Untuk itu saja kita sambung di pertemuan yang akan datang. Semoga kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan lupa belajar dan jangan lupa dikerjakan tugas yang sudah ibu berikan tadi, yakni membuat mind mapping dan video sholat secara berkelompok dan dipresentasikan minggu depan. Cuma itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, ibu tutup untuk pembelajaran kali ini. Apabila ada salah kata, ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.